Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, materi kita minggu lalu itu kan mengenai apa? Lu masih ingat nggak materi minggu lalu itu mengenai apa? Tidak, Iya, akidah. Cuman materinya apa? itu tentang bab itu kan Nizam derajat dan bab. Oke, benar. Nah, di sini Ibu mau mengulas kembali materi yang lalu. Jadi bakal tanya lagi husnuzon. Nah, makna dari husnuzon itu sendiri atau hikmah dari husnuzon itu menurut Aldo apa? Husnuzon itu kan berprasangka baik sama Allah. Nah, ketika kita punya prasangka baik sama Allah, kita mendapatkan apa dari hal itu? Kebaikan. Kebaikan dari mana? Dari Allah? Apakah dari lingkungan juga? Ya tergantung husnuzonnya kepada siapa. Husnuzon dengan manusia ya kebaikannya akan datang dari Allah. Jika husnuzon dengan Allah ya datang kebaikan dengan Allah. Ya, oke. Udah paham berarti ya materi yang minggu lalu. Jadi kita langsung aja ke materi sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau absen dulu. Ansa Ramadhani, Hadir. Aldo Heriza, Hadir, Alia Handarasi, tidur. tidur dia nggak masuk ya. Ngirim surat nggak Aldo? Ya, Alfabet ya. Pratama, ini Kimal. kenapa dia nggak masuk? Sekolah kan. Gimana? Oke, Ibu tulis apa ya mereka? Oke, dia langsung aja karena emang waktunya lama. Masuk ke materi minggu ini. Materinya adalah licik. Materinya adalah licik. Nah, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan licik? Kurang. Licik itu kan sesuatu yang negatif, yang sifatnya pasti negatif, ya kan? Nah, licik itu juga membahayakan. Membahayakan buat siapa? Buat diri sendiri dan orang lain. Karena licik itu sesuatu yang buruk gitu loh. Di dalam suatu hal apapun, dia tuh mempunyai pikiran yang negatif yang merugikan orang lain gitu. Itu licik. Seperti menipu, culas, curang, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri orang licik itu ialah dia tuh nggak suka melihat kebahagiaan orang lain. Seandainya nih, misal Rama nggak suka dengan Pratama karena Pratama kemarin nilainya bagus. Nah, Rama nggak suka melihat Pratama mendapat nilai yang bagus, padahal Pratama memang mendapatkan nilai bagus dari hasil dari payah dia gitu. Nah, itu sifat atau karakter yang emang dimiliki seseorang yang negatif gitu. Kemudian cirinya itu adalah dia tuh senang gitu dan dia tuh bahagia ngelihat orang lain itu menderita gitu. Itu ciri-ciri orang yang licik ya. Kemudian dia juga selalu berpikir untuk mencelakakan orang lain. Sebenarnya makna dari hal licik itu sendiri bisa kita artikan banyak banget di lingkungan kita. Karena licik itu kan negatif maknanya. Intinya itu negatif, sesuatu yang akan dia lontarkan kepada orang lain dan itu negatif, berpengaruh sama orang lain itu negatif. Nggak cuman kita melihat dia bahagia kita nggak suka, bukan cuman itu. Seperti kayak kita lebih ke dia punya barang, terus kita ambil barangnya dengan alasan karena kita nggak suka dia mendapat barang itu gitu. Itu sesuatu yang negatif yang merugikan orang lain gitu, sesuatu yang licik. Nah, bahaya sifat buruk bagi orang lain yaitu adalah yang pertama itu licik itu membuat seseorang menjadi serakah. Licik itu membuat seseorang menjadi serakah. Nah, serakah itu apa? Ada yang tahu nggak? Serakah
itu serakah. Nggak tahu ya. Serakah itu lebih ke dia tuh Ketidakpuasan atas apa yang dimilikinya. iya benar. Jadi serakah itu adalah yang emang dia nggak pernah puas sama apa yang udah dia miliki, kayak gitu. Terus juga kita juga sering ngejumpain kan orang-orang yang apa namanya sikut sana sini gitu demi mencapai tujuannya gitu, menghalalkan segala cara gitu. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya sifat licik itu adalah sifat yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sifat itu merugikan orang lain, berpengaruh hal buruk sama orang lain. Itu makna dari sifat licik, itu intinya gitu. Nah, seperti oke, kayaknya lagi pada ini ya. Ibu mau ngasih game nih buat kalian. Kira-kira kalian mau game atau lanjut materi? Lanjut materi. Lanjut materi ya. Nah, Oke, kondusif lagi. Nah, jadi materi licik ini bakal ada nanti. Kalian juga harus pahami karena materi ini bakal ada nanti ketika kita ada ulangan harian. Kalian harus tahu apa yang dimaksud materi licik, kemudian apa maksudnya, terus hikmahnya apa atau bahayanya apa, yang ciri-ciri yang begitu tuh yang kayak gimana gitu. Itu bakal kita bahas nanti dan kalian harus lebih belajar lagi. Oke, materi yang kedua kita lanjut ke materi tamak dan serakah. Nah, di sini nanti ibu bakal kasih videonya, video tentang tamak dan serakah, dan nggak langsung ibu liatin sekarang karena nanti biar kalian lebih memperhatikan. Jadi ibu kirim ke medsos aja ya, ibu kirim ke WA grup, kalian perhatikan videonya. Oke. ya. Dibuka aja audio HP-nya. Buka aja audio HP-nya, Oke. ibu kirim ya videonya. Sama juga ya, boleh kok. Kalau emang lagi ada nggak dibawa ya nggak apa-apa. Ada yang mana? Oke. Udah dikirim ya, Dek ya? Sudah ya. Nah, di situ kan tamak dan serakah. Nah, tamak dan serakah. Tamak ini berasal dari bahasa Arab yang artinya itu sikap yang tak pernah puas atau yang tidak pernah merasa puas dengan hasil yang sudah dicapai gitu. Tamak. Nah, tamak ini adalah kecintaan manusia terhadap harta itu berlebihan gitu, sehingga kayak lebih sehingga lebih menghalalkan segala cara apapun itu demi tercapainya tujuan, atau yang mana menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, mau itu haram mau itu halal. Itu tamak. Dia atau dia mengabaikan yang namanya dosa gitu. Itu sifat tamak. Nah, serakah, apa sih bedanya serakah sama tamak? Serakah itu kan salah satu dari penyakit hati ya, yang mana dia tuh selalu menginginkan yang lebih aja dalam apapun itu, mau harta, mau sesuatu yang dia dapatkan, apapun itu dia selalu pengen yang lebih itu serakah. Nah, kita ulas tamak sama serakah tuh perbedaannya ialah kalau tamak dia lebih ke harta, dia memperhatikan, dia tidak memperhatikan hukum haram atau tidaknya. Dia mencintai kecintaannya kepada dunia gitu. Nah, sedangkan serakah dia itu menghalalkan atau selalu menginginkan sesuatu itu lebih dan lebih terus, apapun itu gitu, maupun itu harta ataupun yang memang wanita gitu. Iya, jadi termasuk juga gitu, cuman itu kembali kepada diri masing-masing, seperti apa dia menangkapinya, terus juga kembali ke diri masing-masing itu
apa tujuannya gitu. Ini ada di surat Al-Takasur ya. Al-Takasur kan sama dan serakah. Nah, ada di surat Al-Takasur itu ayat 102. Di surat Al-Takasur, itu artinya adalah bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi artinya saking cintanya sama dunia, sesuatu yang dia dapat itu selalu pengen. Dia pengen sebenarnya bagus orang yang selalu punya planning buat kedepannya, dia punya ini, punya ini. Cuman balik lagi, itu yang dia dapetin bagus nggak? Yang dia dapetin caranya dengan halal nggak? Kayak gitu. Balik lagi dengan prosesnya. Kalau prosesnya baik, insya Allah berarti yang dia dapetin pun baik. Kayak gitu. Nah, ciri-ciri orang tamak. Jadi dia tuh tidak mensyukuri nikmat yang telah dimiliki, yang telah dikasih Allah sama dia. Terus selalu merasa kurang gitu. Padahal banyak banget nikmat Allah. Dia tuh selalu merasa ngeluh sama apa yang udah dia ambil, dia dapetin kayak gitu. Dia tidak pernah merasa bersyukur, dia tidak pernah merasa puas gitu. Dia selalu kekurangan. Dan sifat itu bakal lebih membahayakan hati. Kenapa? Karena dia selalu iri, dia selalu dengki sama orang. Itu gak akan pernah tenang hati yang orang-orang cirinya kayak gitu. Nah, gimana sih cara menghindari tamak? Jadi cara menghindari tamak itu adalah kita mendekatkan diri sama Allah, kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan sama kita membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah hati apapun itu, apapun yang kita dapatkan gitu. Kita harus belajar untuk ikhlas, untuk menerima, rendah hati. Kemudian kita membiasakan diri dengan sifat pemurah dan jujur dengan siapapun, pemurah dengan apa yang kita dapatkan atau dengan siapapun, seperti itu. Membiasakan hidup dengan sederhana, hemat. Jadi juga tidak berlebih-lebihan dalam memberi, dalam menjalankan, dalam belanja sesuatu. Karena kan itu hal yang memang dibenci sama Allah, nggak boleh berlebih-lebihan. Oke. Ketiga itu zolim. Zolim ini menurut bahasa Kaniaya itu sama dengan zalim yang artinya apa? Artinya sewenang-wenang atau tidak adil. Rama, zolim itu artinya apa? Tahu. Zolim itu maksudnya artinya sewenang-wenang atau tidak adil ya. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu seorang yang beriman kepada Allah dan memegang teguh prinsip keadilan, kesamaan derajat, tidak akan berbuat aniaya. Sebab ia sadar bahwa kezoliman itu merupakan kegelapan yang akan menutup rapat hati orang yang melakukannya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, jauhilah dan takutlah kamu berbuat zalim, sebab sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan di hari kiamat. Nah, ini juga ada di surat Fusilat itu artinya barang siapa yang mengerjakan amal saleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Jadi zolim gitu. Dia melakukan contoh kekuasaan dalam pemerintahan. Dia sewenang-wenang dengan pemerintahan dia gitu, sehingga dia tidak memikirkan masyarakat. Itu salah satu sifat zolim ya, sewenang-wenang. Contoh perilaku zolim. Zolim itu kan sewenang-wenang nih. Kalau di dalam kelas itu contohnya seperti apa? Halo. Nggak tahu, saya nggak nakal. Apakah bisa dibuktikan Aldo nggak nakal? Jadi zolim itu kayak dia tuh lebih malas belajar, dia ninggalin sholat, terus dia tuh kenapa dia malas belajar? Ya karena dia sewenang-wenang gitu sama hal yang dia lakuin gitu. Jadi nggak kayak lebih ke ya udah terserah gitu kayak. Kemudian diskriminasi. Diskriminasi ini
artinya pembedaan kelakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Jadi maksud diskriminasi adalah contoh ketika kita berteman, jangan sekali-kali kita memilih, kita nggak mau temenan sama dia karena dia jelek, hidungnya pesek, gitu kan ya, drama karena kulitnya hitam, atau karena golongan sukunya yang kita nggak suka gitu, atau ekonominya yang rendah. Dia kayak nggak kita punya mainan, dia nggak punya mainan. Kita nggak boleh milih-milih untuk berteman. Itu salah satu diskriminasi pergaulan. Nah, diskriminasi ini adalah salah satu sikap yang itu sangat tidak layak untuk diperlakukan. Kenapa? Yang pertama akan mempengaruhi lingkungan. Bisa yang namanya psikis dari anak itu sendiri kena gitu, yang dia perlakukan diskriminasi itu gitu. Terus gimana sih cara menghindari diskriminasi? Cara menghindari diskriminasi itu adalah itu tadi. Jadi kita kayak contoh di kelas. Jadi kayak anak yang pintar, yang sedang atau yang nggak pintar itu harus ngebaur gitu, harus bisa ngebaur gitu. Nggak milih-milih, saya mau berteman sama anak pintar aja, saya mau berteman sama anak yang nggak pintar aja karena saya nggak pintar, makanya saya mau berteman sama anak yang tidak pintar. Itu tidak boleh seperti itu. Itu salah satu contoh yang harusnya kita hindari di dalam kelas. Nah, dari materi licik, tamak, serakah, zolim, kemudian diskriminasi, ada tidak pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Tidak ada, Bu. Jelas ya? Ya. Oke, kalau jelas, Ibu akan kasih tugas untuk kalian harus kerjakan. Kemudian minggu depan dikumpul di jam Ibu. Ya. Oke. Tugasnya bakal Ibu kirim nanti ke WA, dan kalian harus kasih tahu teman-temannya juga. Harus selesai ya di jam Ibu. Lewat dari jam Ibu, maka yang tidak mengerjakan akan dikenai hukuman. Dia tidak akan mengikuti ulangan. Oke. Jadi licik, tamak, serakah, zolim, dan diskriminasi. Licik itu artinya yang dia curang gitu terhadap apa yang dia lakukan sama temennya. Dia selalu pengen dapat yang bagus sehingga dia menghalalkan segala cara. Tamak yang tidak pernah merasa puas gitu kan. Kemudian serakah yang dia tuh selalu ingin yang memiliki lebih gitu. Kemudian zolim yang sesuatu sikap yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diskriminasi, yang diskriminasi membedakan bukan hanya warna kulit atau bukan hanya dia bukan teman saya, tetapi suku. Nah, diskriminasi ini adalah lingkupnya lebih luas. Dia bahkan bisa ke bangsa atau ke asing gitu, karena dia diskriminasi sifatnya lebih luas gitu. Oke, dari semua penjabaran ini Ibu rasa cukup. Kemudian tadi tugasnya pun sudah Ibu beri, nanti Ibu akan berikan. Ya. Dan beritahu kepada teman yang tidak masuk hari ini ya. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk kalian semua, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Oke. Karena kan kita masih di musim pandemi, masih yang memang COVID itu memang corona itu memang masih banyak dibicarakan juga. Jadi buat kalian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajarnya walaupun keadaannya memang sulit gitu. Terima kasih ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi